Arus udara masuk ke dalam rongga paru-paru terjadi jika tekanan di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Dengan demikian, arus udara dapat masuk ke dalam rongga paru-paru. Salah satu cara supaya rongga paru-paru dapat menerima arus udara dari luar adalah diafragma yang berada di bawah rusuk melebar, sehingga menjadikan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil atau lebih kecil dari tekanan udara di luar, sehingga arus udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, ketika diafragma menyempit, maka tekanan dalam paru-paru menjadi membesar dan memompa arus udara keluar melewati faring dan melalui rongga hidung ataupun rongga mulut. Ketika arus udara masuk ke dalam rongga mulut, maka disitulah nanti akan terjadi bunyi vokoid maupun bunyi kontoid. Bunyi vokoid terjadi jika udara di dalam rongga mulut tidak mengalami hambatan. Perbedaan antara satu vokoid dengan vokoid lainnya ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu gerak maju mundur lidah, gerak naik turun lidah, dan bentuk mulut, yaitu bulat dan tak bulat. Bunyi semivokoid terbagi menjadi dua, yaitu bunyi W dan Y. Bunyi semivokoid Y terjadi jika bunyi I menuju bunyi U atau bunyi I menuju bunyi A. Sebagai contoh, pada bunyi I ke U, misalnya pada kata siul, secara tidak nyata di sana akan muncul bunyi Y. Begitu pula pada bunyi I ke A. Contohnya pada kata siang, akan pula muncul bunyi Y. Hal ini sama seperti vokoid U ke A, juga akan memunculkan bunyi semivokoid W. Sebagai contoh, untuk bunyi U ke I pada kata kuil, akan menghasilkan bunyi W yang tidak nyata. Kemudian pada kata kuah, juga akan menghasilkan bunyi W yang tidak nyata. Bunyi diftong dihasilkan dari vokoid rangkap AI dan vokoid rangkap AU. Misalnya pada bunyi diftong AI, seperti pada kata gulai, pantai, santai, dan balai. Hal ini dikarenakan vokoid I, E, dan A berada dalam satu lingkungan yang sama. Dengan demikian, kata gulai sering diucapkan menjadi gule, kata pantai sering diucapkan menjadi pante, kata santai sering diucapkan menjadi sante, dan kata balai sering diucapkan menjadi bale. Kemudian pada diftong AU, seperti pada kata pulau, galau, kalau, dan danau, sering diucapkan dengan bunyi O ketika dilafalkan bersama. Misalnya kata pulau sering diucapkan menjadi pulo, kata galau sering diucapkan menjadi galo, kata kalau sering diucapkan menjadi kalo, dan kata danau sering diucapkan menjadi dano. Hal ini juga disebabkan karena antara U dengan A terdapat bunyi O, di mana U, O, dan A berada dalam satu lingkungan yang sama.